Ini pentingnya pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Sehingga ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja yang mempergunakan tenaga kerja asing. Syarat-syarat yang dibutuhkan bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. 1. Memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. 2. Izin tidak diwajibkan bagi perwakilan negara asing yang menggunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik konsuler atau konsuler. 3. Pemberi kerja perorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 5. Tenaga kerja asing yang bekerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing selain memenuhi syarat tadi juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. 1. Harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja atau IKTA. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan tenaga kerja asing, kemudian jabatan kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing, antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. Kemudian pemberi kerja tenaga kerja asing wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Kompensasi ini besarnya adalah $100 Amerika per bulan yang dibayar di muka. Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya Indonesia. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Larangan bagi tenaga kerja asing adalah menduduki jabatan yang mengurusi personalia atau jabatan tertentu. Dalam pembangunan ketenaga kerjaan, ditemukan banyak kendala. Ya, antara lain kendala bahwa tenaga kerja adalah sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Dalam pelaksanaannya oleh mekanisme pasar, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia hanya merupakan salah satu faktor dalam proses produksi, selain sumber daya alam dan teknologi. Elastisitas optimalisasi kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan dan penawaran produk yang akhirnya membawa serta permintaan dan penawaran tenaga kerja. Meningkatnya permintaan atas produk berupa barang dan atau jasa tertentu akan meningkatkan penawaran atau harga produk terkait secara terus-menerus sampai pada titik tertentu sebagai akibat kejenuhan pangsa pasar atau saturation atau terhentinya daya beli. Siklus selanjutnya ditandai dengan penurunan permintaan sekaligus juga penawaran dan harga produk tersebut. Keberadaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor dalam proses produksi turut dipengaruhi oleh siklus tersebut. Peningkatan produksi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan membuka kemungkinan penyerapan tenaga kerja sebagai pekerja buruh untuk mengerjakan proses produksi. Dikaitkan dengan prinsip bahwa keuntungan adalah pendapatan, dikurangi biaya, maka pengusaha akan melakukan penambahan pekerja atau buruh sampai pada suatu kondisi di mana margin pendapatan dari unit terakhir hasil produksi sebanding dengan margin biaya produksi, termasuk di dalamnya biaya pemekerjaan pekerja atau buruh. Sebaliknya, pengusaha akan melakukan penghentian penambahan atau zero growth, bahkan sampai pada pemutusan hubungan kerja pekerja atau buruh apabila margin pendapatan telah menjadi lebih rendah daripada margin biaya produksi sebagai akibat dari menurunnya permintaan produk oleh pasar. Yang kedua adalah karakteristik pasar kerja. Karakteristik pasar kerja terbagi ke dalam dua sektor besar, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah sektor di mana pekerja buruh dipekerjakan melalui suatu perjanjian kerja dengan pengusaha, berada di dalam satu hubungan kerja, dan diatur oleh
atau menjadi subjek dari peraturan perundang-undangan perburuan. Kemudian sektor informal adalah sektor di mana kegiatan-kegiatannya mudah dimasuki karena setiap orang dapat kapan saja memasuki kegiatan tersebut, berbasiskan sumber daya lokal, umumnya usaha keluarga skala kecil dan bersifat padat karya. Tenaga kerja di sektor tersebut bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa adanya perlindungan negara. Tenaga kerja tidak memperoleh penghasilan tetap, keamanan kerja tidak terjamin, sektor kegiatan usaha tempat yang bersangkutan bekerja tidak dikenakan pajak, dan tidak terdapat status permanen atas unit atau badan usaha pemberi kerja maupun status permanen dari pekerjaan yang dilakukan. Selain kendala, juga ditemukan masalah dalam ketenagakerjaan. Satu, masalah kependudukan. Terkait dengan masalah kependudukan adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur, terbatasnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja, penyebaran penduduk, tingkat pendidikan, serta keterbatasan daya serap perekonomian. Berdasarkan data sensus terkini, jumlah penduduk Indonesia telah melebihi 240 juta jiwa. Dan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya diperkirakan mencapai 1,49% dari jumlah tersebut. Di lain pihak, pembangunan dan kegiatan ekonomi belum mampu menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk, khususnya mereka yang termasuk usia produktif. Penduduk yang berhasil memperoleh pekerjaan pun kerap masih terkendala masalah lanjutan, berupa syarat kerja yang tidak memadai serta penghasilan yang kurang layak. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dititikberatkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Dalam ketenaga kerjaan, umur penduduk dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum, maupun sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah usia 15 sampai dengan 65. Dalam kelompok angkatan kerja, tidak semuanya berstatus pekerja buruh. Di dalamnya juga termasuk kelompok penganggur dengan beberapa subkategorinya, yaitu pengangguran terbuka atau penuh, dan kedua, pengangguran tidak terkentara atau setengah penganggur, berdasarkan produktivitas maupun penghasilannya. Mereka yang berstatus sebagai pekerja atau buruh pun tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, misalnya pada kelompok pekerja atau buruh paruh waktu. Dengan demikian, dalam kelompok angkatan kerja, tingkat pendayagunaannya belum optimal. Rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja tersebut mengakibatkan rendahnya penghasilan tenaga kerja dan pendapatan rata-rata rumah tangga. Selanjutnya, mengenai bukan angkatan kerja. Terdiri dari kelompok orang yang pemenuhan kebutuhan hidupnya masih harus menjadi tanggungan orang lain, yaitu kelompok angkatan kerja, khususnya pekerja atau buruh. Pensiunan kelompok umur di atas 65 atau usia lanjut, di bawah usia 15 atau umumnya terdiri dari penduduk usia sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Untuk mengatasi dampak negatif dari kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan perluasan kesempatan kerja. Kita bisa lihat dalam slide ini adalah profil mengenai ketenagakerjaan umumnya per bulan Februari tahun 2020. Angkatan kerja dari tingkat SD berjumlah 52,34 juta orang atau 37,95%. Demikian juga dari dengan pendidikan SMP, SMA, SMK, D1, D2, D3 akademi, dan S1, S2, S3. Ya, sehingga total penduduk usia kerja adalah 199 juta, 38. Kemudian dari penduduk usia kerja tersebut, yang bukan angkatan kerja adalah 61,47 juta atau 30,83%, dan yang termasuk angkatan kerja adalah 137,9 juta atau 69,17 juta. Dari angkatan kerja yang bekerja adalah 131,03 juta atau 95,01, dan pengangguran terbuka adalah 6,88 juta atau 4,99%. Sementara dari yang bekerja terbagi menjadi dua, bekerja tidak penuh 39,44 juta dan bekerja penuh 91,59 juta atau 69,90%.
Selanjutnya mengenai masalah kedua adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Seperti kita ketahui, Pulau Jawa adalah pulau yang paling penuh ya. Luasnya hanya 6,9% dari luas wilayah seluruh Indonesia dan dihuni oleh cukup banyak warga. Potensi ekonomi di Pulau Jawa kerap dikhawatirkan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin banyak sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan dampak-dampak negatif tertentu. Masalah ketiga adalah tingkat pendidikan yang relatif masih cukup rendah. Ya, kita bisa lihat slide berikut adalah bagaimana profil ketenagakerjaan per Februari ya. Di mana yang seperti tadi dijelaskan penduduk bekerja itu adalah dari universitas level universitas 10,23%, kemudian dan seterusnya kita bisa melihat slide adalah slide industri 4.0 ya. Dalam industri ini kita bisa lihat pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi 60% dan pekerjaan di dunia akan digantikan oleh mesin-mesin canggih 30%. Sehingga diperlukan soft skill dan hard skill ya, demi untuk menyongsong lapangan kerja di masa depan. Ya, selanjutnya kita melihat di dalam revolusi industri 4.0, otomatisasi dan masa depan ketenagakerjaan Indonesia akan muncul pekerjaan yang muncul, ada yang hilang dan ada yang berubah. 23 juta jenis pekerjaan akan terdampak oleh otomasi. 27 sampai 46 juta jenis pekerjaan baru berpeluang tercipta sampai dengan tahun 2030. 10 juta jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya akan muncul di Indonesia. Dan 6 sampai 29 juta orang di Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan yang baru. Ya. Hal ini menyebabkan daya serap tenaga kerja dalam jumlah besar sangat terbatas, mengakibatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri semakin menurun. Di sisi lain, meskipun sektor informal khususnya pertanian masih relatif dominan, namun pengembangan dalam bentuk perluasan areal pertanian sudah semakin sulit dan mahal. Bagaimana mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Satu, dengan melalui program keluarga berencana. Ya. Masalah jumlah dan pertumbuhan penduduk diupayakan untuk diatasi melalui program keluarga berencana. Tujuan dasar dari program tersebut adalah terwujudnya pengendalian jumlah penduduk sehingga keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup yang meliputi daya dukung alam, daya tampung lingkungan, dan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dapat terwujud. Yang kedua, upaya yang dilakukan adalah program perluasan kesempatan kerja. Ya. Tujuan mendasar dari upaya di bidang perluasan kesempatan kerja adalah terwujudnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan. Harus diupayakan agar semua orang yang mampu dan ingin bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, serta memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.